Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izzuniam, kelas 1 Manajemen Zakat dan Wakaf B. Di sini saya akan menjelaskan materi ulumul hadis tentang unsur-unsur hadis dan metode periwayatan hadis. Unsur-unsur hadis yaitu yang pertama, sanad dan rawi. Sanad menurut bahasa berarti penopang, sesuatu yang dibuat sandaran atau biasa juga berarti lereng bukit. Sedangkan menurut istilah, sanad adalah sandaran perawi mulai dari mudawin sampai kepada rawi yang meriwayatkan hadis. Menurut Nuruddin, sanad adalah rangkaian mata rantai para rawi yang meriwayatkan hadis dari yang satu kepada yang lain sampai kepada sumbernya atau Rasulullah. Sebagai jalur penyampai atau periwayat hadis, sanad terdiri atas seluruh periwayat mulai dari orang yang mencatat hadis dalam bukunya atau kitab hadis hingga sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sanad memberikan gambaran keaslian sesuatu riwayat. Jadi dalam teks hadis riwayat Bukhari yang disebut dengan sanad adalah deretan kata-kata haddatsana Abul Yaman, qala akhbarana Syu'aib, qala haddatsana Abul Zinad, anil A'raj, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, dengan demikian tersebut adalah Bukhari, Abul Yaman, Syu'aib, Abu Al-Zinad, Al-A'raj, dan Abu Hurairah. Lah, itu yang dinamakan dengan sanad. Kemudian selanjutnya unsur-unsur hadis yang selanjutnya adalah rawi. Rawi bentuk jamaknya dari kata ruwat yang berarti orang yang meriwayatkan hadis maksudnya. Selain meriwayatkan hadis, seorang rawi berfungsi sebagai penerima, penyampai, dan pemelihara hadis. Sedangkan menurut istilah, rawi adalah orang yang menerima hadis dan menyampaikannya dengan salah satu bahasa penyampaian atau sogat al-ada. Menyampaikan hadis dari seorang guru kepada orang lain atau menuliskan dan mendiwankannya pada suatu kitab. Seorang rawi tidak cukup hanya menerima dengan menyampaikan hadis. Rawi harus dapat memelihara hadis. Pada hadis diriwayatkan di atas yang disebutkan sebelum rawi itu, yang pada penjelasan sanad, maka rawi yang meriwayatkan hadis tersebut adalah Abu Hurairah, Al-A'raj, Abu Al-Zinad, Syu'aib, Abu Al-Yaman, dan Bukhari. Bukhari selain rawi terakhir juga disebut sebagai mukharij atau mudawin, yaitu orang yang telah mencatat hadis tersebut pada kitab hadisnya. Yang pertama Al-Jami' As-Sahih. Kemudian unsur hadis yang selanjutnya adalah matan. Matan secara bahasa berarti punggung atau tanah tinggi yang keras. Sedangkan menurut istilah, matan adalah isi yang terkandung dalam hadis.
Berita yang merupakan perkataan, perbuatan, takrir atau hal ihwal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terletak setelah sanad berakhir. Dari contoh hadis sebelumnya, maka matan hadis bersangkutan adalah fawalladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Maka demi zat yang jiwaku di tangannya, tidaklah beriman seorang dari kalian hingga aku lebih dicintainya daripada orang tuanya dan anaknya. Ulama ahli hadis telah melakukan pengkajian terhadap hadis dari berbagai aspek untuk mengetahui matan yang dapat dinisbatkan kepada pembicara atau sumbernya dan matan mana yang tidak. Hal tersebut berhubungan dengan dapat atau tidaknya hadis tersebut diterima dan diamalkan. Terkait dengan matan, maka yang perlu dicermati dalam memahami hadis yaitu yang pertama, asal sanad sumber redaksi apakah dinisbatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau bukan. Yang kedua, matan hadis itu sendiri dalam hubungannya dengan hadis lain yang lebih kuat sanadnya, apakah ada yang melemahkan atau menguatkan, dan selanjutnya dengan ayat dalam Al-Quran apakah ada yang bertolak belakang atau tidak. Unsur hadis yang ketiga yaitu sihhat at-tahammul wal ada. Sihhat at-tahammul wal ada. At-tahammul hadis. Ulama sepakat yang pertama at-tahammul hadis. At-tahammul hadis. Ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan at-tahammul adalah mengambil atau menerima hadis dari seorang guru dengan salah satu cara tertentu. Dalam masalah tahammul ini sebenarnya masih banyak perbedaan pendapat di antara para kritikus hadis. Terkait dengan anak yang masih di bawah umur atau belum baligh, maka apakah nanti boleh atau tidak menerima hadis yang nantinya juga berimplikasi seperti diungkapkan oleh Al-Karmani pada boleh atau tidaknya hadis tersebut diajarkan kembali setelah ia mencapai umur baligh ataukah malah sebaliknya. Yang kedua, al-ada. Al-ada secara etimologis berarti sampai atau melaksanakan. Secara terminologis, al-ada berarti sebuah proses mengajarkan atau meriwayatkan hadis dari seorang guru kepada muridnya. Pengertiannya adalah meriwayatkan dan menyampaikan hadis kepada murid atau proses mereportaskan hadis setelah ia menerimanya dari seorang guru. Karena tidak semua orang bisa menyampaikan hadis kepada orang lain. Dalam hal ini, mayoritas ulama hadis, usul, dan fikih memiliki kesamaan pandangan atau pendapat dalam memberikan syarat dan kriteria bagi pewarta hadis, yang diantaranya yaitu ketahanan ingatan informator atau dlabitur rawi. Yang kedua, integritas keagamaan atau adalah, yang kemudian melahirkan tingkat kredibilitas atau thiqatur rawi. Yang tiga, mengetahui maksud-maksud kata yang dalam hadis
dan mengetahui arti hadis apabila ia meriwayatkan dari segi artinya saja atau bil makna. Sifat adil ketika dibicarakan dalam hubungannya dengan periwayatan hadis, maka maka yang dimaksud adalah suatu karakter yang terdapat dalam diri seseorang yang selalu mendorongnya pada melakukan hal-hal yang positif, atau orang yang selalu konsisten dalam kebaikan dan mempunyai komitmen tinggi terhadap agamanya. Unsur-unsur hadis yang keempat yaitu mukharrij. Makna harfiah kata mukharrij yang berasal dari kata kharraja adalah orang yang mengeluarkan. Makna tersebut juga bisa dikatakan dengan kata akhraja dengan isim fa'ilnya mukhrij. Menurut para ahli hadis, yang dimaksud dengan mukharrij adalah sebagai berikut. Menurut para ahli hadis, yang dimaksud dengan mukharrij adalah mukhrij atau mukharrij, orang yang berperan dalam pengumpulan hadis. Dapat juga didefinisikan mukharrijul hadis adalah orang yang menyebutkan perawi hadis. Istilah ini berbeda dengan al-muhdis atau al-muhaddis yang memiliki keahlian tentang proses perjalanan hadis serta banyak mengetahui nama-nama perawi, matan-matan dengan jalur-jalur periwayatannya dan kelemahan hadis. Siapapun dapat disebut sebagai mukharrij ketika ia menginformasikan sebuah hadis baik dalam bentuk lisan maupun tulisan dengan menyertakan sanadnya secara lengkap sebagai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan tentang kesejarahan transmisi hadis. Yang pasti, mukharrij merupakan perawi terakhir atau orang yang terakhir kali menginformasikan hadis dalam silsilah mata rantai sanad. Kemudian materi selanjutnya itu metode periwayatan hadis. Metode periwayatan hadis itu ada 7. Yang pertama al-sima'. Al-sima' yaitu seorang guru membaca hadis yang dihafalnya atau yang ada di kitab tertentu di hadapan murid. Orang mendengarkan kata-katanya. Metode ini yang sering digunakan pada masa Nabi. Kemudian metode yang kedua adalah metode qiraah. Al-qiraah ala al-syekh, yaitu seorang murid membaca hadis yang boleh jadi diperoleh dari guru yang lain. Berarti seorang murid itu membaca sebuah hadis itu boleh jadi diperoleh dari guru yang lain di depan guru si murid tersebut. Yang ketiga metode al-ijazah. Metode ijazah adalah sebuah metode yang dengan pemberian izin seorang guru kepada murid untuk meriwayatkan buku hadis tanpa membaca hadis tersebut satu demi satu. Metode yang keempat adalah metode munawalah. Al-munawalah yaitu seorang guru memberi sebuah
atau beberapa hadis atau kitab untuk diriwayatkan. Metode ini mirip ijazah. Ada ungkapan eksplisit dari guru bahwa murid diberi ijazah boleh meriwayatkan hadis yang diberikan. Kemudian metode yang kelima adalah metode mukhotabah. Mukhotabah yaitu seorang guru menulis hadis untuk seseorang. Seorang guru menulis hadis untuk seseorang. Misalnya, tulisan seorang ulama tentang hadis yang dikirimkan kepada ulama lain. Nah, gitu. Metode yang keenam adalah metode i'lam. I'lam al-syekh yaitu pemberian informasi guru kepada murid bahwa hadis-hadis yang ada dalam kitab tertentu itu hasil periwayatan yang diperoleh guru dari si fulan tanpa menyebut izin atau ijazah periwayatan si murid kepada orang lain. Kemudian metode periwayatan hadis yang ketujuh adalah metode wijadah. Wijadah atau al-wijadah yaitu ada orang yang menemukan catatan atau buku hadis atau kitab hadis gitu yang ditulis oleh orang lain tanpa ada rekomendasi untuk meriwayatkan hadis di bawah bimbingan dan kewenangan seseorang. Ya, sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.